Andai kata kita pakai definisi pada umumnya, begitu ya. Obat itu adalah sesuatu yang dimakan untuk proses penyembuhan. Umumnya obat itu dalam sediaan tablet, sirup, kapsul, atau puyer, begitu ya. Atau suntikan, begitu ya. Nah itu kalau kita lihat secara umum, secara fisik, begitu ya. Tetapi kalau kita telusuri secara fungsi, ya obat juga bisa kita lihat berdasarkan yang disebut dengan farmakodinamik dan farmakokinetik ketika obat itu bekerja di dalam tubuh begitu ya. Nah, di luar itu semua kita coba yuk ambil obat dalam artian umum saja begitu ya. Jadi artian umum apa itu obat? Kalau kita ibaratkan adalah kalau misalnya ibu nyari kepala, membeli obat ke warung, ibu ya. Obat apa itu? Obat nyeri kepala macam-macam mereknya. Kemudian juga ibu misalnya sakit mah, begitu ya. Nah, ketika sakit mah maka minum obat. Obat bisa dalam bentuk sirup ataupun dalam bentuk tablet, ya kan? Atau ada tuh yang menggunakan obat-obatan seumur hidup. Misalnya pada teman-teman kita yang diabetes atau teman-teman kita mungkin yang terkena penyakit jantung. Ada kan? Jadi sehari itu bisa 12 obat. 12 obat dikonsumsi. Ada juga yang punya penyakit riwayat yang dengan stroke. Sama. Itu juga paling tidak ada 4 sampai 6 obat untuk dikonsumsi setiap hari. Artinya ketika kita mengkonsumsi obat-obatan itu ada sesuatu yang menjadikan diri kita itu ketergantungan. Pertanyaannya, apakah boleh? Apakah bisa obat-obatan itu dilepas? Ada juga yang beranggapan, dok kalau saya sih nggak mau obat-obatan kimia, begitu ya. Nanti kita coba telusuri apa itu sebetulnya. Jadi jangan sampai juga kita, kata dokter Asep juga kita bisa hidup tanpa obat. Saya lepaskan obat semuanya. Padahal obat itu diciptakan atas dasar keilmuan. Ilmu tentang farmakologi. Obat itu juga diciptakan atas dasar penemuan apa yang terjadi di dalam tubuh, misalnya dengan ilmu patologi anatomi. Pertanyaannya, ilmu farmakologi, ilmu kimia, ilmu patologi anatomi, atau ilmu patofisiologi, itu kira-kira ilmu dari siapa ya? Semua itu ilmu dari Allah, ibu bapak semua. Artinya ketika kita berbicara, dok saya mah udah nggak mau dengan obat-obatan kimia. Pertanyaannya, ilmu kimia itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Jadi maksud saya ini kita coba membuat sesuatu yang balance begitu ya. Pengertian-pengertian yang memang imbang. Bagaimana kita menyikapi obat-obat itu menjadi salah satu bagian dari, mungkin salah satu bagian pertolongan Allah kepada kita. Tetapi kalau misalnya saya mah dok, dah nggak mau pakai obat-obatan kimia begitu ya. Kimia itu ya ibu bapak semua adalah berbagai macam unsur yang terkandung di dalam juga dalam makanan. Ada unsur karbohidrat kan itu ada rumus kimianya karbohidrat rantai karbon begitu ya. Ada protein, ada juga rantai karbon sama hidrogen di sana juga, bukan itu unsur kimia juga. Jadi bagaimana kita juga ya menghargai keilmuan yang Allah berikan, ilmu obat-obatan, ilmu farmakologi, ilmu kimia yang Allah turunkan kepada siapa? Kepada para ilmuwan, ya. Bukankah ilmuwan muslim juga dulu ya menemukan berbagai macam obat-obatan? Bukankah ilmuwan muslim juga dulu menemukan berbagai macam perangkat operasi dan lain sebagainya. Jadi oleh sebab itulah ibu bapak semua, bagaimana caranya kita bijak dan menyikapi secara proporsional. Ya, baik. Ibu bapak semua, kalau kita telusuri, ya, coba di sini ada nggak ibu bapak yang setiap hari minum obat? Ada nggak? Ya, mungkin banyak ya bu ya, Pak. Oke, ada nggak yang setiap harinya itu selama bertahun-tahun tanpa mengkonsumsi obat? Ada juga ya. Kemarin saya lihat salah satu tayangan dari Kang Deddy Mulyadi begitu ya selama 10 tahun beliau itu tidak mengkonsumsi obat-obatan. Kata beliau selama 10 tahun kalau nggak salah ya.
Dan kalau kita telusuri ibu bapak semua, bagaimana orang-orang terdahulu juga tidak mengkonsumsi obat-obatan seperti yang kita konsumsi sekarang. Kenapa? Mungkin karena obatnya itu belum ada, gitu ya. Ya. Atau mungkin beliau-beliau ini bisa mengendalikan berbagai macam penyakitnya dengan mengkonsumsi makanan dan minuman tertentu sehingga bisa menurunkan efek sakit atau bisa menurunkan keluhan-keluhan lain sebagainya. Baik, Ibu Bapak semua kita telusuri berbagai macam obat-obatan. Saya coba melihat beberapa obat yang memang pemasarannya tidak pernah turun. Naik terus. Jadi artinya secara pangsa pasar, secara market itu tidak pernah merugikan. Ya. Salah satu obat yang tidak pernah turun pangsa pasarnya adalah obat penenang. Ini pernah kita bahas di MG Pagi semua di sini. Obat penenang itu pangsa pasarnya tidak pernah turun Ibu Bapak semua. Bahkan kalau kita lihat grafiknya sampai 2035 obat itu mempunyai perkiraan penjualan 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2000. Artinya Ibu Bapak semua dalam 35 tahun itu penjualan 3 kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya. Ini artinya apa? Obat psikotropika, Ibu Bapak semua ya, obat kimia yang digunakan untuk dia kurang tidur, kemudian gangguan tidur. Ini ternyata penjualan terus meningkat. Artinya Ibu Bapak semua, ya, ada sesuatu yang salah di sini. Kemudian kalau kita lihat lagi, obat yang mempunyai nilai penjualan yang paling tinggi, punten, obat yang mempunyai nilai penjualan yang tinggi, yang sampai sekarang itu nggak pernah turun adalah obat-obatan, obat psikotropika, kemudian obat-obatan kardiovaskuler. Jadi obat-obatan kardiovaskuler Ibu Bapak semua, obat jantung, kemudian juga obat yang kaitannya dengan kolesterol, obat yang kaitannya dengan hipertensi, dan lain sebagainya. Artinya obat-obatan ini kan telah lama digunakan, bahkan mungkin telah lama dipakai. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah kita akan seperti ini terus? Apakah obat-obatan untuk tidur ini akan dikonsumsi terus? Itu pertanyaan yang menggelitik Ibu Bapak semua. Suatu saat saya pernah membahas di tayangan ini adalah bagaimana tidur berkualitas ala Rasulullah. Dan itu telah teruji Ibu Bapak semua. Teruji bagaimana meningkatkan kualitas tidur sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bisa juga menurunkan angka kesakitan, bahkan bisa meningkatkan tingkat kecerdasan. Itu tidur berkualitas. Dan ini pernah kita bahas, ternyata bisa tidur nyenyak, tidur berkualitas tanpa obat. Pada orang siapa? Pada orang insomnia. Artinya, bukankah ini suatu solusi? Ya, bahkan kalau kita lihat datanya Ibu Bapak semua, yang paling banyak dikonsumsi misalnya obat-obatan yang terkait dengan obat hipertensi dan obat untuk jantung dan pembuluh darah. Obat ini tidak pernah menurun pemakaiannya. Dok, kalau gitu mas saya udah berhenti aja dok makan obat-obat itu. Nanti dulu. Semua juga ada prosesnya. Ingat, obat itu diciptakan oleh para ilmuwan, ya. Ilmuwan dapat ilmu dari mana tentang farmakologi? Ilmu Allah juga. Jadi jangan serta-merta juga, dok, saya mah kata dokter jantung ini harus makan obat seumur hidup, ya. Kemudian saya ini konsumsi terus-terusan. Kemudian saya lihat bisa juga hidup tanpa obat. Bukankah ilmu tentang jantung juga itu ilmu dari Allah juga? Bukankah dokter jantung juga dapat ilmu dari Allah juga? Konsultasikan dengan yang mempunyai keilmuannya supaya tindakan kita itu adalah tindakan yang sesuai dengan sunatullah, ilmu-ilmu Allah yang diturunkan lewat para dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Ya Bu ya, Pak Bu. Baik. Jadi kalau begitu harus bagaimana dok? Nah, ada 2 fase Ibu Pak semua.
Yang pertama adalah bagaimana penyakit itu bisa kita ketahui dan bisa kita tata laksana sebelum penyakit itu datang. Ini sangat memungkinkan untuk kita modifikasi atau kita turunkan angka kejadiannya itu tanpa obat-obatan yang dimaksud seperti tadi. Nah, yang kedua adalah bagaimana ketika sudah sakit, ketika kita mengkonsumsi obat-obatan, bagaimana caranya agar obat-obatan tersebut bisa kurangi atau kita bisa ganti atau bisa kita hilangkan. Jadi semua juga ada ilmunya, nggak pakai ilmu nekat ibu bapak semua. Ah, saya udah lihat tayangan ini udah berhenti semua obat. Aduh, nantinya jadi jantungnya bengkak begitu. Padahal perilaku tentang jantung sehat belum dia miliki. Artinya ibu bapak, ketika kita ingin berubah juga ada ilmunya, begitu ya. Jadi sekali lagi Allah menurunkan berbagai macam ilmu itu kepada manusia, di antaranya adalah kepada para dokter, kepada para tabib, kepada para ilmuwan-ilmuwan yang meneliti bagaimana obat itu dibuat, bagaimana obat itu diteliti bermanfaat bagi tubuh manusia. Oke, sekarang kita coba lihat, kita bahas salah satu penyakit saja. Penyakit yang menurut data statistik ini angkanya juga sama, terus meningkat, hampir nggak pernah menurun. Penyakit apa itu? Diabetes, ya. Saya pernah mengkaji di sini tentang pengenalian kadar gula darah ala Rasulullah. Udah lengkap tuh. Udah lengkap dengan bagaimana daily activity, aktivitas harian beliau ya mengkonsumsi beraktivitas, berapa kalori begitu ya yang dibakar. Kemudian juga bagaimana beliau itu mengkonsumsi makanan dan lain sebagainya. Artinya ibu bapak semua, ketika kita berbicara masalah unsur kenabian di sini, ternyata masya Allah banyak sekali hal-hal yang terkait bagaimana mencegah dan sekaligus mengendalikan faktor-faktor penyakit. Ibu bapak semua, kita coba lihat salah satu contohnya ya. Salah satu contoh punten. Kita coba lihat penyakit. Penyakit yang terbanyak di dunia ini yang kalau secara statistik itu bisa menyebabkan secara syariat kematian. Ya, leading cause of the death. Jadi penyebab kematian. Penyakit itu apa saja? Secara syariat ya. Kita coba lihat. Nah, alhamdulillah, kita coba lihat ibu bapak semua punten. Saya coba share screen dulu ya. Punten. Nih, kita coba lihat. Punten. Nah, ini ya. Ini saya ambil dari rangkuman buku 7 Keajaiban Kesembuhan ya. Punten. Sebentar. Oke. Nah, ini lihat. Ini saya coba telusuri ibu bapak semua. Penyakit yang secara syariat penyebab kematian. Di sini kita lihat ada penyakit kardiovaskuler. Artinya apa? Ini penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya. Dan ini angkanya tetap sama. Dari mulai tahun 90 kemudian sampai 2019 sampai saya telusuri tahun 2023. Wah, ini jamaah udah pada datang nih. Ibu, alhamdulillah ya. Kalau saya panggilnya apa? Enggak jamaah, enggak ya? Ya. Alhamdulillah, mangga ibu, linggi, mangga Kang Wahyu, linggi. Mana deh, udah ya teh. Pada jamaah teh, alhamdulillah. Ya baik, saya lanjutkan dulu sebentar lagi ya bu ya. Jadi kalau kita lihat ibu bapak semua, ya bisa dilihat mangga ibu di IG atau di apa sambil kita lihat tayangannya ya. Jadi kalau kita lihat ibu bapak semua, penyebab kematian tertinggi ini angkanya istiqomah, yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, serangan jantung dan stroke. Pertanyaannya, kita lihat ya. Kita lihat tahun ke tahun, kemudian kita telusuri juga tahun-tahun berikutnya. Ya, punten. Kita cek ya. Punten. Nah, baik. Kok tayangnya begitu, Kang? Kang Wahyu. Ada tayangan unik. Kang Wahyu lagi, Kang Apip.
Nah, coba kita lihat lagi. Ini tahun berikutnya sama. Jadi ini angka setelah COVID begitu ya. Lihat, penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi sama, yaitu penyakit kardiovaskuler. Artinya ibu bapak semua, penyakit jantung dan pembuluh darah ini telah menjadi salah satu produsen, termasuk obat-obatnya, produsen obat-obatan yang paling banyak diproduksi. Ya, kita coba lihat lagi sebentar ya. Oke, mouse-nya ini agak gerak. Bentar, punten. Mana Kang Wayu teh mouse. Ada. Punten ya. Ini apa lagi? Ya. Nah, sekarang kita lihat ibu bapak semua. Ketika kita berbicara jantung dan pembuluh darah, kira-kira apa sih yang menyebabkannya? Ini data ilmiah, ibu bapak semua, bukan perkiraan ya. Jadi bukan kira-kira. Jantung penyakitnya naon bu? Kira-kira penyebabnya bu? Kira-kira naon bu? Kolesterol. Ya, salah satu juga ya itu ya penyebabnya. Kemudian apalagi kira-kira penyakit jantung bu? Penyebabnya bu? Diabetes, ya betul. Itu juga salah satu faktor resiko untuk penyakit serangan penyakit jantung gitu, ya. Stroke juga hampir sama bu, ya. Ada apa terkait dengan diabetes, terkait juga dengan penyakit kolesterol dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita coba lihat. Ini data, ayo lajang, mangga. Ari sarapan naon itu Kang Erik? Sorabi idenya pesennya. Jadi kita coba lihat penyakit jantung dan pembuluh darah. Kunaon eta teh bisa jadi? Kenapa itu bisa terjadi? Nih, penyebabnya ibu bapak semua. Ternyata kalau kita lihat di sini ya. Nih, ada faktor lingkungan yang menyebabkan. Apa itu? Faktor dari polusi udara, faktor dari polusi air, faktor dari polusi yang masuk lewat makanan dan sebagainya. Artinya, kira-kira nih, apakah ini bisa dikendalikan tanpa obat? Bisa. Jadi kalau begitu, ada nggak kontribusi tentang terhadap penurunan penyakit jantung? Bisa, bisa. Terhadap penyakit stroke, bisa. Ya, penyebab berikutnya ibu bapak semua. Kita lihat, ada faktor metabolisme. Nih, satu adalah kalau kita lihat datanya bisa dilihat ibu bapak sini. Nih, datanya pun agak penyebab berikutnya serangan jantung dan stroke ini adalah hipertensi. Pertanyaannya, apakah hipertensi bisa dikendalikan tanpa obat? Sangat bisa. Ada dua faktor, ya. Ada faktor bagaimana mengendalikan makanan di sana, makanan rendah garam, kemudian rendah lemak. Ada faktor bagaimana cara mengendalikan emosi. Apakah bisa tanpa obat? Sangat bisa. Pertanyaan berikutnya, ini saintifik ya. Ini kita lihat asal dari data penelitian ya. Kita nggak ngawang-ngawang. Apalagi kira-kira faktor risikonya? Kalau kita lihat di sini ternyata high LDL kolesterol. Jadi apa namanya LDL. Jadi kalau bahasa kita mungkin kolesterol ya. Apakah kolesterol kita bisa kendalikan dari makanan? Bisa. Apakah bisa tanpa obat? Sangat bisa. Ya. Terus kalau kita lihat lagi ibu bapak di sini punten ya. Punten. Masih kelihatan kan ya? Di sini adalah high body mass index. Artinya apa? Montok teuing. Iya kegemukan. Kang Enik montok teu. Ya, montok teuing tak kayak saya juga ya. Pertanyaannya, apakah kalau montok teuing itu maaf ya ibu bapak semua yang nggak ngerti bahasa Sunda. Apakah kegemukan itu bisa dikendalikan tanpa obat? Sangat bisa. Jadi ibu bapak semua, kalau kita lihat lagi penyebab berikutnya apa? Glukosa, gula darah tinggi itu. Jadi penyakit jantung, penyakit pembuluh darah ternyata kaitannya dengan kadar gula yang tinggi. Apakah bisa dikendalikan kadar gula darah tinggi? Sangat bisa. Tanpa obat? Iya, tanpa obat. Ya. Kita lihat lagi. Erik mau pesan Surabi, pesannya tuh. Jadi habis siaran. Oh, punten teman-teman semua di sini banyak teman-teman jamaah ya dari DT Peduli. Mau pesan?
Pesan aja dulu tuh. Ya, kita sarapan surabi. Kang Api punten, surabinya nggak bisa diupload, di-download sana ya, Kang Api punten. Ya, penyebab berikutnya Ibu Bapak semua, apalagi nih kelakuan, ya. Kelakuan kita sapa poe, kelakuan kita sehari-hari. Apa di antaranya? Kemudian juga ada merokok, kemudian juga ada sedentary lifestyle dan sebagainya. Jadi Ibu Bapak semua, penyakit yang paling banyak di muka bumi ini yang menyebabkan kematian, ternyata kalau kita lihat dari asbabnya, ini semua karena kelakuan kita. Apakah mengendalikannya perlu obat? Silakan Ibu Bapak semua simak. Ternyata tidak perlu obat. Jadi, sebagaimana saya bilang tadi kan kita coba bagi dua fase. Fase pertama adalah fase sebelum kita sakit. Ternyata tuh teman-teman kita yang diuji oleh Allah sakit jantung dan pembuluh darah, kemungkinan ini penyebabnya. Dan kalau kita perhatikan adalah ini bisa dikendalikan tanpa obat-obatan. Ya Pak, ya Bu. Kita lanjut lagi ya. Berikutnya, ini tentang penyakit saluran pencernaan makanan. Nih, penyakit makanan. Ibu sering kan ayamah gitu ya. Pedih, kembung gitu ya. Penyakit dari saluran pencernaan. Ada misalnya penyakit upper digestive system kayak perih, mual, kembung gitu ya. Kira-kira penyebabnya apa? Penyebab terbanyaknya kira-kira apa? Ada alkohol, ada drug induced, jadi obat-obatan yang dikonsumsi begitu ya, seperti obat-obatan NSAID, obat-obatan anti nyeri, obat rematik, obat nyeri tuur gitu ya. Ini ternyata bisa menyebabkan gangguan. Pada apa? Pada lambung. Kemudian ada junk food, kemudian ada rokok. Pertanyaannya, kalau begitu kebanyakan penyakit-penyakit tadi ya, asbabnya adalah faktor-faktor yang bisa kita kendalikan. Pertanyaannya, apakah ini perlu obat untuk mengendalikan ini? Tidak. Ya Pak, Bu, kalau kita lihat datanya di sini. Pertanyaan berikutnya, Dok, ini makan gampang. Sekarang coba nih, penyakit diabetes. Kalau saya makan turunan diabetes. Ada kan turunan diabetes? Kalau tanjakan ada nggak, Bu? Jadi saya mah turunan, Dok, diabetes. Jadi saya mah udah nerima aja. Ya, sekarang coba kita lihat, buktikan dari hasil penelitian. Ini sekali lagi, kita bicara masalah data ya. Jadi supaya tidak termakan hoax. Kita coba lihat, ini data tentang diabetes. Sudah nampak Ibu Bapak datanya? Ya. Ini salah satu penelitian yang dilakukan di India. India itu mirip-mirip kita lah ya. Mirip-mirip Indonesia. Contoh non yang miripnya. Kukulilingan di Natihang gitu ya. Enggak ya. Jadi ini penelitian di India. Sampelnya banyak. Jadi ditelitilah orang-orang yang menderita diabetes. Dikumpulkan tuh di India itu. Ya. Tapi nggak di film dikumpulkannya. Dikumpulkan. Ternyata ada 623 orang yang menderita diabetes. Dikumpulkan. Nah, kemudian setelah dikumpulkan. Itu ditanya. Diteliti. Ibu teh usia berapa? Ditanya. Ada faktor usia. Mangga linggi. Kursina mana? Kang Wahyu punten kursina. Ya, nggak apa-apa lewat kamera lah, nggak apa-apa. Diteliti lagi, mangga Bu, diteliti lagi. Ya, apa sebetulnya yang menjadi faktor risiko pada mereka itu yang menderita diabetes? Ya, diteliti lagi. Ternyata Pak Bu, penyebab terbesar ya, penyebab terbesar bukan faktor turunan diabetes itu, mangga cana kursina. Jadi teman-teman semua sekarang kita lagi kumpul dalam kajian kedokteran Islam ya di mana ini Kang Wahyu? Di kebun mana? Kebun Algebari mah di luar lain. Ya. Jadi khusus yang hadir itu emak-emak emak-emak yang ingin sehat ya, emak-emak. Diteliti nih, Bu, semua. Nih. Dari 623 itu sebetulnya ya apa yang menjadi faktor risiko? Ternyata faktor risiko terbesar Ibu Bapak semua, terbanyak hampir didapatkan pada semua penderita diabetes adalah mager. Tahu mager? Bikin pagar tuh. Ya. Ternyata adalah mager, lack of exercise, malas gerak. Lihat, ini angkanya di atas 90% Ibu Bapak semua. Ya,
Pertanyaannya, apakah mager itu harus dengan obat? Enggak kan? Enggak, Ibu Bapak semua. Lihat. Jadi lebih dari 90% resiko pada orang-orang dari 623 ini adalah lack of exercise alias mager. Ini tidak perlu dengan obat untuk menurunkan faktor resiko ini. Ya. Yang selanjutnya, kira-kira apa resiko berikutnya? Ya, resiko berikutnya yang banyak adalah dislipidemia. Ini nih yang sedang berlemak ria tuh di sini. Jadi faktor yang kedua itu adalah tina dahar dari faktor makanan Ibu Bapak semua. Jadi faktor yang pertama adalah masalah aktivitas, yang kedua adalah gerak. Yang kedua adalah makanan. Apakah ini bisa dikendalikan dengan tanpa obat? Sangat bisa. Sekarang kalau begitu dok, saya kan turunan. Ya, turunan ternyata Ibu Bapak semua hanya didapatkan pada, kalau kita lihat angkanya di sini, pada 10-11% saja. Jadi dikit sekali. Mangga linggih, mangga. Jadi faktor makanan ya itu adalah faktor kedua yang menyebabkan calik neng. Nah, faktor makanan adalah faktor yang kedua yang menyebabkan resiko untuk diabetes. Faktor yang pertama adalah faktor apa tadi? Mager. Sedangkan faktor turunan? Faktor turunan adalah yang terkecil. Kalau kita lihat grafiknya Ibu Bapak semua. Jadi jangan beralasan ada saya mah ibu udah diabetes, bapak udah diabetes, ya sudah saya nerima aja diabetes begitu ya. Mendingan kayak gini Bu, bapak benghar, ibu benghar, mending saya terima aja saya benghar. Kalau gitu mah nggak apa-apa. Tapi kalau penyakit mah ulah. Ya. Jadi Ibu Bapak semua, kalau kita lihat dari data di sini ya, diabetes ternyata bisa dicegah tanpa obat. Dan diabetes kalau kita lihat data dari sini ternyata sangat memungkinkan bisa dikendalikan tanpa obat. Begitu ya. Kita lihat by data ya. Nah, sekarang udah jam 5.35. Kang Wahyu, kita diskusi. Duduk di sini. Nah, inilah Kang Wahyu. Nah, punya, puntennya kapengkeran tidak naon, Bu. Nah, ini Kang Wahyu. Nah, kita diskusi tentang obat-obatan Kang Wahyu. Bukan obatan Kang Wahyu. Biasa? Aduh, iya. Baik. Punten Kang Wahyu itu kurang simetris kameranya Kang Wahyu. Kurang ketengah sedikit. Punten ya Kang Apip ya. Baik. Kalau kita lihat datanya lagi punten Kang Wahyu di sini ya. Kita coba lihat sebentar. Nah, ada sebuah data lagi nih Kang Wahyu. Saya coba pernah menayangkan nih di MQ Pagi juga di sini, yaitu obat alami untuk diabetes ala Rasul. Ibu Bapak semua kalau misalnya mau menyimak materi yang sudah ditayangkan ini, bisa di browsingnya, bisa dicari ya di YouTube-nya, kanal YouTube-nya Agim ya. Nih, ini tanggal berapa dulu teh ya? Saya juga lupa lagi. Nih Bapak Ibu semua, nanti bisa dicari di kanal Agim ya, bisa dilihat di sini ya. Bagaimana obat alami untuk diabetes tipe 2 ini ya, tuh macam-macam ya, tuh di antaranya adalah bagaimana distribusi diabetes, kemudian bagaimana penyebab diabetes tidak terkontrol, kemudian aktivitasnya beliau seperti apa gitu ya, kemudian dan lain sebagainya. Ini kita coba bahas dari tataran ilmiah, termasuk di sini juga misalnya kaitan dengan aspek psikis gitu ya, bagaimana stres psikis juga bisa meningkatkan kadar gula darah. Ini penelitian di kita nih ya, di teman-teman di UNER, di Erlangga begitu ya. Nah, ini pengendalian darah ala Rasulullah SAW. Nih, kita coba lihat. Dok, pusing kayak gini? Iya, pusing ya. Nah, ini berbagai macam apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ya, sehingga bisa mengendalikan kadar gula darah. Ya, cepat banget dok. Nanti dilihat aja ya di
kanal YouTube-nya. Baik, kira-kira apa yang jadi permasalahan Kang Wahyu? Masya Allah. Baik dok, ini saya kayaknya datang bawa masalah dok ya. Ini Mbak Sorabi. Oh, Pak Rabi. Ya. Izin dok nih ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan Ya. kesehatan, seputar kesehatan. Tadi juga dibahas tentang diabetes, kemudian juga tentang rokok tadi di-mention juga dok. Ini ada yang bertanya berkaitan dengan aktivitas merokok juga nih di kalangan ikhwan-ikhwan ya. Katanya ada efek sampingnya nggak berkaitan dengan rokok untuk kesehatan tentu jelas ya dok ya ada. Tapi ini berkaitan dengan kondisi pertumbuhan rambut katanya dok. Apakah mempengaruhi? Iya. Bisa nggak rambut itu Jadi tumbuh tanpa rontok. obat begitu ya? Judulnya kan tanpa Oh obat iya tanpa sekarang, obat Kang betul. Wahyu. Jadi begini Ibu Bapak semua, kalau kita berbicara tentang rokok, dok, ini kan rokoknya herbal, ya kan? Ada rokok herbal sekarang ya. Dari dulu juga emang rokok herbal kan? Oh iya, Emang rokok tina naon? oh iya dari Tina bahan-bahan bako. betul bako ya. Dari dulu juga rokok mah herbal. Emang ada misalnya rokok misalnya tina platinum, tina besi, tina naon, nggak ada. Jadi ini menunjukkan Ibu Bapak semua, tidak semua herbal itu bermanfaat. Ya, contoh misalnya daun kecubung diudud, dirokok. Apakah itu herbal? Herbal juga. Ya, jadinya apa? Mabuk kecubung. Ya. Jadi Ibu Bapak semua, kalau kita lihat tobacco atau tembakau adalah salah satu yang menjadi leading cause terjadinya penyakit diabetes, kemudian terjadinya penyakit gangguan pembuluh darah. Itu lihat datanya tadi. Tadi udah saya sampaikan. Ya, diabetes juga salah satu faktor risikonya adalah rokok. Ya. Nah, jadi ketika kita berbicara bagaimana caranya agar bisa terhindar dari penyakit tadi, yaitu dari diabetes, kemudian juga gangguan pembuluh darah, ada dua, yaitu bagaimana menghentikan rokok dan tidak dekat dengan yang merokok. Kenapa? Perokok pasif. Bahaya juga dok. Jadi perokok pasif itu tidak terdeteksi dan tidak tersadari begitu ya. Saya misalnya kalau orang ngerokok aktif mah udah jelas ya. Ngerokok misalnya sehari 12 batang begitu ya. Kalau perokok pasif nggak tahu. Bisa jadi lebih bahkan ya dok. Nah makanya kalau saya lihat lah, kalau saya misalnya dengan suka misalnya jajan bubur begitu ya, di pinggir itu ada yang ngerokok Pak punten, seakan-akan kan kok mereka yang kesinggung ya. Padahal kan harusnya orang nu kasinggung teh kan kita yang dizalimi kan. Ya sekarang mah aneh. Saya pernah menegur ya beberapa orang. Pak kalau itu nggak ditegur ya terserah ibu itu mah. Yang ngerokok puntennya ibu-ibu ya. Saya lagi makan di kantin di rumah sakit gitu. Pak ini punten kawasannya nggak boleh merokok. Itu nggak ditegur. Lah mah nggak aja tegur sama ibu. Kan saya lagi makan di sini asap rokok ibu ke saya gitu. Anehnya harusnya kan saya yang marah. Logikanya begitu ya. Saya yang dirugikan begitu ya. Tapi aneh. Jadi punten ini pada para ahli hisab ya. Bahwa kelakuan Bapak Ibu semua tuh bisa menzalimi orang. Dan saya pernah berdoa buruk loh. Saya bawa anak ngerokok kayak gini, ya Allah sekali-kali kenakeun eta penyakit paru-paru pada yang ngerokok tehnya. Ya. Saya pernah saking keheulnya begitu ya. Dengan nikmatnya fuah kayak gitu. Padahal di sekitarnya itu ada anak kecil, ada anak juga. Dan kalau misalnya merokok baik, atau coba dilatihkan sama anaknya dari sejak PAUD gitu ya. Ya, Ali menyadaknya orang tuanya mengajari. Ya, pernah nggak? Juga ya. Ngerokok tuh ya, kata bapaknya, merokok itu baik apa buruk? Kalau misalnya baik, atau coba diajarin ya dari sejak PAUD anak-anaknya udud nggak rokok kayak gitu ya. Jadi itu Kang Wahyu mengenai rokok jeung rambut, nanti kita tanya ke Kang Cecep aja, Kang Udin ya. Kang Cecep dan Kang Udin, beliau pakarnya. Baik, kira-kira tentang obat gimana Kang Wahyu? Ya, tentang obat dok, tadi berkaitan diabetes juga mungkin ada pertanyaan apakah bisa sembuh tanpa obat, kemudian apa ciri-cirinya, apakah ketika mengalami luka di dalam hiji-hiji itu pertanyaan. Oh iya. Apakah luka yang diakibatkan oleh gula gitu ya dok bisa disembuhkan tanpa obat dok? Gitu kira-kira pertanyaannya dok. Jadi gini. Lamun aya luka misalnya pada orang diabetes gitu ya. Apakah bisa secara syariat disembuhkan tanpa obat? Hakikat Allah yang menyembuhkan. Baik. Pertama, kenapa orang yang diabetes itu cenderung untuk terjadinya luka, dan ketika terjadi luka ternyata lukanya itu kata terusan. Kata terusan itu apa ya?
berlanjut atau Iya, berlangsung terus lanjut berlanjut ya. seperti itu. Nah, kita lihat teorinya. Jadi pada orang diabetes ada gangguan yang terjadi. Gangguan apa itu? Ada 3 gangguan yang terjadi. Ya, ini kaitannya dengan luka. Yang pertama adalah gangguan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu menjadi lebih mengecil, kemudian pembuluh darah itu mudah rapuh. Sedangkan pembuluh darah itu adalah pengirim, pengiriman makanan, pengiriman oksigen, pengiriman tentara, dan lain sebagainya. Bayangkan, makanan dikirim ke pembuluh darah. Ya. Kemudian gas LPG dikirim oleh pembuluh darah yang masak tadi. Kemudian tentara dikirim oleh pembuluh darah di sana. Sekarang suplainya jadi sedikit, jadi mengecil, bahkan suplainya diterhenti. Akibatnya apa? Tidak bisa makan, tidak bisa napas, tidak bisa masak. Jadi kemungkinan mati itu. Itu disebut dengan angiopati diabetik. Ya. Yang kedua adalah kelainan dari saraf. Jadi saraf itu kan ada saraf sensorik, fungsinya itu untuk merasa. Ya. Ada rangsang nyeri, ada rangsang getar, ada rangsang raba, ada rangsang panas begitu ya. Betapa banyak orang diabetes ya kakinya itu pengen dikompres ku cihaneut tapi tidak merasakan air hangatnya. Makanya neng panasan deui tap pas ku cai ngagolak baru. Nah, enak aneut. Nah, lama-kelamaan loh kok molotok. Ya. Itu diakibatkan kerusakan saraf sensorik ya yang disebut dengan neuropati diabetik. Nah, neuropati diabetik juga akan berpengaruh pada otot di kaki yang nanti akan merubah formasi bentuk-bentuk kaki begitu sehingga kaki itu mudah terluka. Nah, jadi ketika pada orang diabetes kaki lecet sedikit pun yang tadinya tentara itu sigap untuk memperbaiki, yang tadinya makanan itu akan dikirim terus untuk gitu diperbaiki, sekarang kan suppliernya macet. Jadi mudah terjadi luka di sana. Akibatnya luka pada orang diabetes itu sulit move on. Ya, sulit untuk dilupakan ya. Selama kadar gula darah, gimana Surabi udah jadi belum? Selama kadar gula darahnya itu tinggi. Pertanyaannya, kalau begitu bisa nggak kita sembuhkan tanpa obat? Ya, baik. Pertama, kuncinya adalah kendalikan kadar gulanya. Jadi bagaimana cara mengendalikan kadar gula darah tanpa obat? Ada. Bagi apa? Bagi kadar tertentu, tidak semua. Dok, saya mah takut disuntik insulin teh. Nggak mau. Ya. Opsinya apa? Saya mah nggak mau disuntik insulin teh. Pertanyaan, insulin itu apa? Insulin adalah satu hormon yang diproduksi oleh pankreas di bagian perut di bagian kiri ya, oleh pankreas yang fungsinya adalah sebagai kunci masuknya glukosa. Glukosa itu adalah sumber makanan ke dalam sel. Jadi ketika gula di dalam darah itu banyak, dia tidak bisa digunakan sebagai sumber energi. Karena apa? Karena energi itu diproduksi di dalam sel sehingga gula itu harus dimasukkan ke dalam sel, dibuka kunci pintunya oleh insulin. Masuk baru gula itu biasa dimasak. Nah, ketika insulin itu berkurang produksinya, maka yang memasukkan ke dalam sel itu kan jadi berkurang. Akhirnya apa? Gula banyak di pembuluh darah, banyak di plasma. Sehingga kadar gula di dalam darah tinggi tapi di dalam sel rendah. Orang gulanya tinggi, katanya gula itu sumber tenaga, tapi orangnya lemes. Kenapa? Gula banyak tapi nggak bisa masuk ke dalam rumah, nggak bisa dimasak. Di rumah mah kelaparan, di luar mah banyak berjejer tuh gula. Makanya perlu insulin. Nah, ketika seseorang diabetes dengan insulin yang turun, maka salah satu solusinya adalah dikasih insulin dari luar. Ya kan? Salah satunya. Apalagi kalau dok, saya mah udah nggak mau pakai obat kimia, nggak mau pakai suntikan. Ibu bapak ada sebuah penyakit yang disebut dengan diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1. Yang banyak kan tipe 2. Ya. Mau milih mana Bu? 1 atau 2? Ulah ya. Jadi pada diabetes tipe 1, insulin sama sekali tidak diproduksi oleh tubuh. Biasanya sejak
sejak anak-anak ketuanya itu. Hmm. Tidak diproduksi oleh tubuh. Akibatnya apa? Akibatnya anak itu kan tidak bisa punya energi. Iya. Makan, dicerna, kemudian masuk gulanya ke dalam pembuluh darah, tapi tidak bisa dimasak. Kenapa? Iya. Nggak ada kuncinya. Kuncinya Itu mutlak memerlukan suntikan insulin. mutlak berarti ya itu. Dok, saya mah nggak mau disuntik. Ya teu naon atuh ngan jadinya meureun budak teh meureun lama kelamaan lemah letih lesulung lain begitu ya. Dek diabuskeun ku saha gulana eta kana sel. Badak ku ibu dibukaan pantona hiji-hiji. Nggak bisa. Jadi ibu bapak semua sekali lagi, ilmu insulin itu kira-kira datangnya dari mana ya? Dari malaikat, dari setan, atau dari Allah ilmu insulin itu? Ilmu Allah itu juga. Sekarang yang menciptakan suntikan itu ya, kira-kira ilmunya ada ilmu dari mana? Ilmu dari Allah juga ibu bapak semua. Jadi kita jangan menampilkan kemajuan teknologi sebagai salah satu wasilah yang Allah berikan kepada para ilmuwan, hasil dia tadabbur dari alam semesta ini. Inna fi khalqis samawati wal arwahtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab, bagi sahabat, bagi nu mikir. Ketika memikirkan ya, allazina yazkurunallaha, jadi ketika berzikir, memperhatikan dan mengingat Allah gitu ya, sambil duduk, sambil berbaring, sambil berdiri begitu, memikirkan ciptaan Allah, ketemu tuh bagaimana apel itu bisa jatuh, ketemulah hukum gravitasi. Ya. Newton itu kan si Mamang Newton dari orang mana? Orang Cijoho. Nah, jadi ketika kita memperhatikan alam semesta, termasuk kita tentang riset juga, ketemulah suntikan, ketemulah insulin dan lain sebagainya. Gitu Kang Wahyu. Jadi intinya ketika kita berbicara tentang diabetes, ya bukan hanya masalah kita berbicara tentang obat, tapi kita coba kembali, review kembali. Apa yang kita lakukan sehingga diabetes itu muncul. Sekali lagi, ulah nyalahkan masalah turunan. Apalagi tanjakan. Ya, kan turunan kita lihat faktornya. Paling kecil ya dok ya? Ya paling kecil, di antara yang lain. Ya, jadi bukan yang paling gede. Begitu ya. Jadi review kembali, apa kelakuan kita yang menyebabkan diabetes itu datang. Apa makanan yang kita konsumsi sehingga diabetes itu datang, ya. Kemudian teliti faktor-faktor lain. Gitu Kang Wahyu. Ya, berarti untuk anak-anak juga memungkinkan, tetapi faktornya paling kecil ya dok ya, dan itu bisa diatasi tanpa obat gitu ya. Anak-anak yang mana? Anak-anak turunan misalkan dok tadi yang kena. Kalau diabetes tipe 1 itu mutlak ya harus menggunakan insulin. Kenapa? Ya. Karena tubuhnya itu tidak memproduksi insulin. Gitu Kang Wahyu. Ini masih seputar diabetes atau mana ibu-ibu boleh tentang obat. Kan judulnya obat ya, nanya tentang obat ibu. Ibu-ibu ada pertanyaan berkaitan dengan penyakit yang bisa ditemukan tanpa obat. Nah, boleh. Obat kuat bu? Oh bukan ya. Ya. Diabetes itu ya Pak ya. Ya. Singkat aja bu. Ya. Oke. Ya, jadi diabetes basah itu terjadi kalau musim hujan. Ya bu ya. Kalau diabetes kering biasanya bulan Juni, Juli, Agustus. Oh bukan ya? Ya. Baik. Baik. Jadi ibu bapak semua, ada istilah di masyarakat nih, ada diabetes kering, ada diabetes basah. Sebetulnya kalau dalam ilmu medis tidak ada diabetes kering dan diabetes basah. Cuma ada diabetes tipe 1, tipe 2, kemudian gestasional diabetik ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan prediabetes gitu ya. Kering atau basah itu adalah versi ketika terjadinya luka. Andai kata lukanya itu misalnya timbul nanah, kemudian timbul cairan begitu ya, disebut diabetes basah gitu. Andai kata lukanya itu hidung begitu ya, kemudian kering, tapi misalnya jaringannya itu mati gitu ya, disebut dengan diabetes kering. Nah, itu sebetulnya karakter dari luka, bukan pembagian dari diabetes. Karakter lukanya aja ya berarti ya. Karakter dari lukanya. Pertanyaannya, apakah kalau misal diabetes basah kalau kering itu berarti sembuh? Kebanyakan kita beranggapan kalau luka mulai mengering itu kering artinya mulai sembuh. Padahal penyembuhan luka tidak ditentukan oleh kering dan basahnya. Ya. Neng surabi udah pesan belum Kang Erik? Punten ibu bapak semua ya, kalau saya pesan surabi di sini kita mau sarapan bareng nih.
sama ibu-ibu aktivis dari relawan. yang senantiasa aktif dok. Jadi ini Relawan anti mager dok. anti mager Anti begitu ya. mager karena terus bergerak membela Palestina dok. Iya, relawan Palestina. Ibu ingat ya, ada gerakan apa namanya? Gerakan Gerakan dinar dok. Dinar. Ya, ini selingan ya, gerakan Dinar ya. Dinar, doa tanpa putus untuk saudara-saudara kita yang Palestina. Sekarang saya bisa berbicara di sini, nyaman di sini, internet ada di sini. Belum tentu saudara-saudara kita itu bisa hidup atau bisa tidur tanpa Betul, kehujanan. gitu ya. Di sini kan kalau tidur di sini hotel bintang 1.000 ya. Bintang 1.000 udah langsung Bintang terlihat langsung langit. kelihatan ya, gitu ya. Yang kedua, dinar, I-nya apa? Ikhtiar ya dok ya. Infak. Infak ya, Ya, infak dulu. infak Di terbaik doa Ibu Bapak infak dulu, semua betul. ya. Infak terbaik menjadi bagian dari anggaran, bukan dari sisa anggaran. N-nya apa? Narasikan. Narasinya Jadi terus sampaikan, diberitakan. narasikan, kemudian berita-berita tentang kebaikan, berita-berita tentang sahabat-sahabat kita yang berada di sana, update gitu ya. Update terus. N-nya apa? N-nya Dinar. N-nya narasikan. A-nya apa? Aksi. A-nya alihkan. Jadi yang biasanya Dialihkan. mengkonsumsi merek-merek A, B, C, D menjadi D, E, F, G gitu ya. Boykot kayak gitu. Dialihkan produknya ya. Kemarin juga saya belanja tuh. Bun, ini nyumbang nggak? Ini nyumbang nggak? Sampai anak kecil saya juga ya gitu. Ayo jangan beli itu, ini mah nyumbang. Nyumbang apa? Nyumbang apa deh? Itu cuma nyumbang kepada si Riwil. Oh ya jangan atuh ya. Kemudian A-nya alihkan, R-nya adalah ramaikan terus. Ya, jadi dinar, gerakan dinar. Baik, kita kembali ke tema kita. Ya. Apalagi kira-kira, Bu? Tentang obat. Berkaitan dengan batuk mungkin dok. Batuk kenapa? Ya, batuk terus-menerus selama 2 pekan. Ya. Apakah bisa disembuhkan tanpa obat atau setelah 2 pekan harus minum obat dok itu? Oke, sekali lagi ya. Kita diberikan oleh Allah itu berbagai macam ilmu yang diturunkan kepada siapa? Turunkan kepada para dokter ahli paru, diturunkan kepada para dokter penyakit dalam, kepada dokter anak, begitu kepada dokter radiologi, kepada para perawat, kepada para bidan dan sebagainya. Ilmu dari siapa? Dari Allah. Dari Allah, gitu ya. Baik. Sebab kalau misalnya kita membahas seperti ini, kadang-kadang suka salah arti. Oh dok, saya mah pengen kembali ke alam pakai Tibun Nabawi. Ya, berobatlah dia dengan lengkuas, begitu ya. Apakah lengkuas itu ada zaman kenabian? Enggak juga. Ya. Kemudian berobat dengan tanaman-tanaman yang di Jazirah Arab itu nggak ada. Disangkanya herbal itu sama dengan Tibun Nabawi. Enggak juga. Beda ya. Jadi ada Tibun Nabawi, kemudian ada kedokteran Islam atau Islamic Medicine. Ya, qadarullah saya waktu disertasinya itu salah satunya adalah membahas tentang Islamic Medicine, ya. Bagaimana kedokteran Islam itu dari mulai sebelum pra kenabian sampai pada masa kenabian, kemudian sampai pada saat ini. Ternyata Masya Allah, ilmu kedokteran Islam, ibu bapak semua, adalah salah satu ilmu yang menopang berdirinya kedokteran modern sampai pada abad ke-18. Pada abad pertengahan tuh, ya, ilmuwan-ilmu muslim yang menemukan pisau operasi, ya, yang menemukan 213 alat operasi, itu siapa? Ilmuwan muslim. Dan sampai sekarang saya pakai tuh ya, sebagai dokter bedah, salah satunya, beberapa, bukan salah satu, beberapa saya pakai tuh. Prinsip-prinsip kerja alat-alat operasi yang ditemukan pada ilmuwan muslim abad pertengahan, begitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang penyakit, ibu bapak semua, ya jangan a priori, ya. Saya mah ada nggak mau di ronsen. Ronsen itu kan ciptaan orang kafir. Ilmunya dari mana? Dari Allah. Apakah ilmunya dari orang kafir, ilmunya dari setan? Tidak dok. Enggak, atuhnya ilmunya ilmu ti Allah gitu. Kenapa orang muslim nggak menemukan? Karena orang muslimnya pada saat ini mungkin kurang respect terhadap penelitian. Kalau zaman dulu abad pertengahan yang menemukan bagaimana aliran darah itu sebelum orang barat menemukan, kan orang muslim duluan itu teh. Jadi ibu bapak semua satu ya, bahwa Allah telah menurunkan ilmu tentang batuk ini kepada para tabib, kepada para dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter umum, dokter radiologi, kemudian kepada perawat dan sebagainya. Jadi ketika di syariah, ketika misalnya menurut berbagai, ada suara penyaring, cara piringnya di pengkerat nih.
Kasih Ibu, ya. Punten Ibu Bapak semua ya, habis ini kita mau nyorabi together ya. Ya. Jadi bagaimana? Satu, konsultasikan dulu ya kepada ahlinya. Kalau misalnya tidak ditemukan ada permasalahan, contoh misalnya dengan TB paru, obat aja dengan menggunakan apa? Jeruk nipis. Kan bisa juga ya. Dengan menggunakan apa? Dengan obat kayu manis. Kan kayu manis itu bisa dengan kapulaga juga, ditambah dengan jahe. Ya, itu yang menjadi obat batuk herbal itu kan dari itu, dari kapulaga, dari jeruk nipis, kemudian dari jahe, ya, kemudian sedikit cengkeh tuh. Itu kan obat-obatan. Dari apa? Dari temuan-temuan terdahulu. Nah, jadi Ibu Bapak semua, ya sekali lagi, kita insya Allah akan pekan depan juga akan kita bahas lagi tentang bagaimana sehat tanpa obat, Ibu Bapak semua. Nanti lebih spesifik lagi ya, Kang Wahyu. Misalnya tentang diabetes, kemudian kita bahas lagi tentang jantung dan pembuluh darah, gitu ya Bu ya, kolesterol dan sebagainya. Ya. Baik Ibu Bapak semua, sementara kita sudah nyampe di jam 6 kurang 1 menit. Semoga tayangan ini bisa menjadi pendahuluan ya untuk 2 pekan ke depan. Kita akan bahas tentang sehat tanpa obat. Semoga ilmu yang Allah berikan pada hari ini dapat kita telusuri, dapat kita perdalam gitu Kang Wahyunya, dan dapat kita amalkan. Memuliakan ilmu ya. Ya, hatunun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatunun sadaya teman-teman ya. Kita mau sarapan dulu Pak Sugoro, Surabi together. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surabi Pak Goro. Terima kasih. Surabi apa enggak Pak Surabi? Iya, dokter Aher, sehat selalu. Alhamdulillah Ibu Ibe.